Hai, jumpa lagi masih bersama dengan Ibu, masih di Indonesia Asik ya. Mengupas bahasa Indonesia secara mudah, menyenangkan dan tentunya asik. Di video ini Ibu masih membahas materi tentang artikel. Pada pertemuan kali ini Ibu akan menuntun kalian menyusun artikel opini sesuai dengan fakta. Kalian masih ingat materi yang sebelumnya? Agar dapat meyakinkan pembaca, ini artikel harus ditambah dengan data fakta atau pendukung lainnya. Selanjutnya silakan kalian simak kutipan teks artikel pada layar kalian. Fakta apa yang telah kalian temukan di sana? Nah, setiap artikel opini agar dapat diyakini oleh pembacanya harus menyertakan data pendukung berupa fakta dan data. Adapun tujuan dari artikel opini adalah berbagi informasi penting dan menarik kepada para pembaca dari semua kalangan. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana menulis artikel opini dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Oke, tinggal satu langkah lagi ya untuk kalian menghasilkan sebuah artikel opini. Masih semangat bukan? Ingat, menulis artikel ini harus memperhatikan kepaduan isi dan bentuknya. Langkah yang pertama adalah menentukan topik. Topik merupakan ide pokok yang mendasari keberadaan suatu teks. Topik juga sebaiknya berhubungan dengan peristiwa-peristiwa aktual. Satu-satunya persyaratan yang harus dipenuhi adalah bahwa kita harus cukup memahami topik tersebut. Selain itu, sebuah artikel yang baik juga memerlukan pertama adalah pengetahuan ataupun disiplin ilmu. Bagaimanapun juga, untuk menuliskan topik-topik spesifik ini memerlukan pengetahuan atau pemahaman akan disiplin ilmu tertentu. Berikutnya, informasi yang lengkap. Seorang penulis tentunya memerlukan informasi yang lengkap. Dan ketiga, banyak referensi. Referensi sendiri bisa didapatkan dari banyak sumber, mulai dari buku sampai media internet. Oke, yuk kita masuk pada langkah yang kedua, mengenali karakter media massa. Mengenali karakter media massa bisa kita peroleh dengan cara yang pertama, pahami dulu media yang dituju. Seseorang yang ingin menulis artikel ini harus paham bahwa media yang ia tuju adalah media yang dibaca oleh banyak orang tentunya. Lalu yang kedua adalah membuat artikel yang dimengerti semua kalangan pembaca. Pembaca adalah orang-orang yang beragam, baik itu dari segi usia, pekerjaan, sosial, ekonomi, jenis kelamin, maupun tingkat pendidikan. Dengan demikian, ia harus bisa membuat artikel yang bisa mudah dimengerti oleh semua kalangan pembaca. Berikutnya yang ketiga, mengenali karakteristik penerbitan. Mengenali karakteristik media yang dituju ini juga menjadi suatu hal yang sangat mutlak bagi penulis artikel. Seorang penulis artikel harus memahami selera dan misi setiap penerbitan. Dan yang keempat adalah mengenal karakteristik media massa. Mengenal karakteristik media massa juga termasuk pula cara yang penting harus dilakukan. Dalam hal ini, bagi seorang penulis pemula, janganlah memaksakan diri untuk mengirimkan artikel ke media massa yang berkaliber besar. Sebab peluang untuk bisa dimuat ini sangat kecil. Karena kalian harus bersaing dengan penulis-penulis lain yang mungkin sudah lebih profesional dan punya nama. Jika kita seorang penulis pemula, akan lebih baik jika memulai mengirim artikel pada media lokal agar peluang untuk bisa dimuat juga lebih besar. Langkah ketiga adalah mengutamakan etos kerja. Etos kerja ini meliputi yang pertama adalah tekun ataupun gigih. Menulis artikel memerlukan sebuah ketekunan. Meskipun berkali-kali tidak dimuat, kita tidak boleh mundur. Lalu etos kerja yang kedua, terus berkarya. Kita tidak boleh bosan untuk terus berkarya. Untuk bisa menjadi besar, seseorang harus mengawalinya dengan langkah yang kecil. Etos kerja yang ketiga adalah tidak menyerah ataupun kecil hati.
Meskipun artikel yang kita tulis tidak dimuat, paling tidak kita bisa membuat artikel yang bisa dibaca oleh diri kita sendiri ya. Itu jauh lebih baik daripada kita tidak bisa menghasilkan karya apapun. Berikutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana menyusun opini menjadi artikel. Dalam pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan bahwa opini merupakan salah satu unsur artikel di samping fakta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan bahwa opini ini sebagai pendapat, pikiran, atau pendirian. Opini juga dapat diartikan sebagai argumentasi. Opini relevan atau dibenarkan oleh fakta. Opini yang baik adalah opini yang ditunjang atau dibenarkan oleh fakta yang diperkuat dengan fakta yang relevan agar meyakinkan pembaca. Misalnya pada opini bahwa lebih dari 3 juta penduduk Indonesia ini mengalami gangguan penglihatan berat dan kebutaan. Nah, opini ini didukung oleh fakta di mana informasi tersebut disampaikan oleh Dirjen P2P Kementerian Kesehatan. Lalu berikutnya, opini logis. Agar mudah dipahami dan diterima orang lain, suatu opini harus logis atau dapat diterima oleh akal sehat. Misalnya pada contoh opini bahwa pelaku penghinaan terhadap orang lain tidak boleh dituntut di pengadilan agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Nah, jika dijabarkan, opini tidak logis ya, karena jika tidak diadili, ya justru akan meresahkan masyarakat ya, dan akan menjadikan persatuan dan kesatuan itu terganggu. Berikutnya, opini jelas. Ketidakjelasan opini ini dapat disebabkan oleh bertumpuknya gagasan yang ada dalam sebuah pernyataan. Misalnya pada contoh opini pada layar kalian. Selain persoalan penataan sistem organisasi dan birokrasi, ada sejumlah persoalan yang harus mendapat penanganan khusus dari Mendikbud baru yang terkait persoalan pengelolaan guru dan peningkatan kualifikasinya. Nah, jika dijabarkan, opini tersebut tidak jelas karena memiliki gagasan yang bertumpuk. Oleh karena itu, penyampaiannya harus dipilah menjadi beberapa pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, selain persoalan penataan sistem organisasi dan birokrasi, ada sejumlah persoalan yang harus mendapat perhatian khusus dari Mendikbud baru. Yang keduanya, hal itu terkait persoalan pengelolaan guru dan peningkatan kualifikasinya. Nah, dengan penjelasan yang dijabarkan tersebut atau diuraikan tersebut akan memudahkan kalian dalam menyusun opini menjadi lebih jelas. Berikutnya kita masuk pada langkah yang kelima adalah menyunting atau mengoreksi ulang. Mengoreksi ulang bukanlah hal yang tabu. Tempatkanlah posisi penulis ini sebagai pembaca. Penulis akan lebih bebas melihat kesalahan baik teknis maupun non-teknis, serta dapat melihat hal-hal yang perlu ditambah atau dikurangi dari tulisan tersebut. Lalu langkah yang keenam adalah menulis kembali. Artikel yang sudah direvisi ditulis kembali dengan memasukkan isi, sistematika, dan bahasa. Hasil penulisan kembali ini harus lebih baik ya daripada penulisan sebelumnya. Baiklah, kita masuk pada langkah yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi merupakan tahap pemeriksaan untuk memastikan bahwa penulis telah menyelesaikan penuangan ide-ide yang direncanakan dan yang ingin disampaikan. Walaupun ini merupakan proses yang terus berlangsung, tahap ini menandai berakhirnya kegiatan menulis artikel. Demikian penjelasan Ibu mengenai materi kita hari ini. Ibu harap kalian menyimak dengan baik untuk menambah pengetahuan kalian mengenai bahasa Indonesia. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap di Indonesia Asik. Bye.